Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidosremo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, bahasan kali ini akan berkaitan dengan bahasan kita yang terdahulu mengenai menjadi seorang eksportir. Saya sangat mendambakan sekali menjadi eksportir, dan menjadi eksportir itu keren, sangat membanggakan. Membanggakan untuk diri sendiri, membanggakan juga oleh negara. Kenapa? Berarti kita berani melangkah lebih maju dari yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah menggunakan LC dalam kegiatan ekspor Anda. Pemirsa di rumah, dalam konteks transaksi jual beli dilakukan dengan letter of credit atau disebut dengan LC sebagai instrumen pembayarannya. Maka jika kita membahas tentang pembukaan letter of credit atau kita sebut LC, kita harus menempatkan posisi kita di sisi impor. Ini karena LC dibuka oleh pihak importir atau disebut juga aplikan atau accountant. Pihak yang terlibat selain aplikan adalah banknya aplikan atau issuing bank atau opening bank. Impor sendiri adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar daerah pabean pada suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Pemirsa, berikut ini adalah step by step cara Anda untuk membuka LC. Kita harus memiliki ketentuan legalitas. Untuk dapat membuka LC atau aplikat harus memiliki angka pengenal impor atau disebut API. Boleh berupa API definitif, API sementara, atau yang berlaku selama 2 tahun, atau API terbatas atau disebut APIS untuk PMDN atau PMA. Pemirsa, APIS atau API umum untuk kegiatan usaha perdagangan impor yang bertujuan untuk dijual kembali. APIS atau API produsen untuk kegiatan usaha industri atau produksi yang memerlukan bahan baku dari luar negeri. Anda harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau kita sebut SIU. Anda juga wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau kita sebut NPWP. Anda juga harus mempunyai hubungan dagang atau kontrak dengan pihak di luar negeri. Dalam hal ini pemirsa, importir telah membuat sales kontrak dengan eksportir. Bagaimana dengan jaminan atau kolateralnya? Pembukaan LC akan menimbulkan kewajiban bagi issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada eksportir atau beneficiary. Karena issuing bank mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dikirim oleh eksportir. Untuk itu, issuing bank akan meminta jaminan pembukaan LC dari importir yang berupa setoran marginal deposit atau kita sebut dengan MD. Berapa besarannya setoran MD yang harus disetor oleh Anda sebagai importir? Hal itu dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya fasilitas impor yang didapat importir dari banknya. Pemirsa, tanpa fasilitas
Anda sebagai importir harus menyetorkan MD sebesar 100% atau full cover dari nilai LC yang akan dibuka dalam mata uang yang sama dengan LC. Pemirsa, setoran MD boleh lo berupa setoran efektif, saldo diblokir di rekening giro atau deposito yang diblokir. Dengan mendapatkan fasilitas impor dari banknya, importir dimungkinkan berkewajiban menyetorkan MD tidak secara full cover, melainkan hanya 10 atau 20%. Tergantung Anda dari klausul perjanjian kredit yang diberikan. Pemirsa, di sini risiko atas importir diambil alih oleh bank. Tentu saja melalui tahapan analisis kredit. Bagaimana dengan aplikasi LC-nya? Aplikasi merupakan perintah dari importir kepada bank untuk membuka LC berdasarkan kesepakatan Anda dengan eksportir yang dituangkan dalam kontrak sales kontrak atau aplikasi pembukaan LC yang memiliki fungsi sebagai berikut. Instruksi untuk melaksanakan sales kontrak, karenanya aplikasi LC mencerminkan isi sales kontrak namun tidak berkaitan dengan kontrak. Permintaan Anda dan instruksi aplikan kepada banknya atau issuing bank untuk menerbitkan LC dengan syarat dan ketentuan yang dimintanya, kontrak antara aplikan dengan issuing bank, permintaan kepada issuing bank untuk bertindak mewakili kewajiban membayar kepada eksportir atau beneficiary. Dalam hal ini yang dibayar adalah dokumen, bukan barang. Sepanjang LC telah diterbitkan atas dasar aplikasi LC, maka aplikasi LC dimaksud tidak dapat dipatahkan secara pihak oleh aplikan. Pemirsa, data pada formulir aplikasi pembukaan LC. Aplikasi LC berisi item dan klausal yang diadopsi dari sales kontrak. Pada gilirannya, data pada aplikasi itu akan dituangkan dalam bentuk irrevocable atau tidak dapat diubah sepihak. Bagaimana nilai dan jenis valuta dalam LC? Bagaimana cara pembayaran LC? By payment, negotiation, acceptance, atau difference payment. Bagaimana tenor atau excess atau usage, dan atas nama siapa vessel atau draft akan ditarik. Bagaimana deskripsi barangnya, perincian jumlah unit dan harga per unit, syarat penyerahan barang atau term of delivery, FOB, CVR, CIF, dan lain-lain. Dokumen yang diminta beserta rincian rangkapnya, asli dan fotokopi. Nama pelabuhan yang akan Anda tuju, dimuat pengiriman barang sebagian, partial shipment, dan pindah kapal atau transshipment diperbolehkan atau tidak. Tanggal terakhir pengiriman yang Anda lakukan, tanggal dan tempat jatuh tempo LC. Terakhir, tanggal terakhir penyerahan dokumen kepada bank yang dikuasakan untuk memperoleh kepastian pembayaran atau lease representation dokumen. Apakah LC
dapat dialihkan atau transferable. Jenis sarana komunikasi yang digunakan untuk mengadviskan. LC yang akan dibuka by mail, telek, atau brief dan lain-lain yang bersifat khusus. Issuing bank. Issuing bank adalah bank pembuka LC. Sebelum LC dibuka, hal-hal yang harus diperhatikan oleh issuing bank adalah Anda sebagai importir telah mendapatkan fasilitas impor bila tidak harus menyetorkan MD sebesar 100% dari nilai LC yang dibuka atau full cover. Barang yang diimpor, aplikan tidak termasuk barang yang dilarang. Aplikasi telah ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang atau authorized person dengan tanda tangan yang cocok dengan spesimen pada isu bank. Izin impor aplikan masih berlaku dan valid. Jika hal di atas telah dipenuhi aplikan, maka issuing bank siap menerbitkan LC yang dimaksud. Dengan begitu pemirsa, issuing bank telah berkomitmen untuk mengambil alih kewajiban membayar dari aplikan. Beneficiary atau kuasanya hanya dapat meminta pembayaran kepada issuing bank, bukan kepada aplikan. Melakukan pembayaran dengan bila mana dokumen yang diterima dari beneficiary memenuhi syarat dan ketentuan LC atau atas dasar persetujuan aplikan. LC dapat dibuka menggunakan berbagai sarana, antara lain bisa menggunakan email, telek maupun SWIFT. Di antara semuanya, SWIFT yang paling banyak digunakan karena praktis dan memiliki tingkat keamanan yang relatif lebih terjamin. Pemirsa, setelah LC dibuka, proses selanjutnya adalah mengirimkan LC tersebut ke advising bank yang bertugas meneruskan LC kepada eksportir beneficiary. Demikian pemirsa di rumah, bahasan yang kita bahas kali ini mengenai bagaimana Anda menjadi eksportir dan bagaimana membuat LC. Tentunya bahasan kita kurang sempurna karena terbatasnya waktu. Oleh karena itu, pemirsa di rumah, apabila Anda ingin menjadi eksportir dan Anda masih bingung bagaimana memulai menjadi eksportir, silahkan Anda menghubungi saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidosremo PTK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa.